Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Gede Agus Subramaja dengan NIM 211509147. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil website dari website yang telah saya buat. Sebelum itu, di sini saya menggunakan profil dosen dari Pak Edi. Nah, di sini merupakan file HTML-nya. Nah, di sini untuk head-nya, di dalam head-nya itu saya kasih title dan link untuk menyambungkan CSS-nya. Untuk title-nya saya kasih biodata dosen, dan link CSS-nya itu saya sambungkan kepada file CSS dengan nama index.css. Lanjut ke bagian body. Nah, di sini terdapat navigasi. Nah, dalam navigasi ini terdapat biodata, riwayat mengajar, dan penelitian. Nah, pada bagian biodata di sini, saya arahkan dia ke bagian ID Select View. Dan pada riwayat mengajar di sini, saya arahkan dia ke bagian ID Select Riwayat. Dan untuk penelitiannya, saya arahkan dia ke ID Select Penelitian. Slide-nya. Nah, di sini terdapat div dengan ID atas, yang dimana di dalam div di sini terdapat image dan image heading 2 dan heading 4. Untuk image-nya di sini saya pakai image Undixa, logo Undixanya dengan ID Undixa IMG. Dan untuk heading 2-nya itu saya isi dengan nama dosennya, yaitu Pak Imade Edi Listarta Eskom Enkom. Dan untuk heading 4-nya itu saya kasih tulisan dosen Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk di sini terdapat kelas profil. Untuk heading 2-nya maksudnya dengan ID nama dosen. Dan heading 4-nya saya kasih kelas nama profil. Lanjut. Nah, di sini terdapat div dengan ID Select View. Nah, div di sini tidak berisi apapun di dalam div-nya. Saya mengisi div Select View ini bertujuan untuk ketika kita mengklik sebuah biodata di sini, maka dia akan mengarahkan ke Select View di sini. Nah, tujuan dari biodata di sini yaitu untuk mengarahkan ketika kita mau mengklik biodata. Contohnya seperti ini. Di sini. Ketika kita klik biodata di sini, maka dia akan mengarahkan ke biodata di sini. Klik. Nah, di sini. Itu tujuannya. Slide-nya, di sini terdapat div dengan ID cons atas. Nah, ID cons atas ini terdapat heading 2 dengan nama biodata. Nah, di sini terdapat div juga dengan ID biodata. Nah, dalam div biodata di sini terdapat 2 div lagi, yaitu div dengan ID image bio dan div ID bio. Nah, untuk image IMG ID image bio di sini saya kasih image di dalam div-nya. Nah, div di sini gambar yang saya gunakan di sini yaitu dosen, yaitu Pak Edi. Slide-nya di sini untuk div view-nya ini di dalamnya terdapat rincian biodata dari Pak Edi seperti nama, jenis kelamin, pendidikan tertinggi, dan sebagainya. Dan sampai sini. Dan hasilnya seperti ini. Baik, lanjut. Nah, di sini terdapat select div dengan ID select riwayat juga, sama seperti select bio. Tujuannya itu untuk mengarahkan agar dia mau ke ID select riwayat. Nah, di sini terdapat div dengan ID cons riwayat. Nah, di dalam ID cons riwayat ini terdapat yang pertama itu heading 2 dengan nama riwayat mengajar, dan terdapat div juga dengan nama
Constable. Nah, di dalam ID Constable ini terdapat riwayat mengajar dari Bapak dosen Pak Edi. Seperti mengajar pada tahun berapa, semester berapa, dan detail mata kuliahnya seperti apa. Nah, di sini saya pakai strong. Di sini saya pakai strong yang bertujuan agar semester ganjil 2022 di sini dia akan cetak tebal. Di sini juga saya kasih cost plan dengan 4 yang bertujuan agar menyatukan 4 kolom. Terus sampai sini untuk riwayat mengajarnya. Lanjut, di sini terdapat div dengan ID select penelitian sama seperti select bio dan select riwayatnya itu sama-sama bertujuan agar ketika kita mengklik di bagian navigasinya itu akan mengarahkan kita pada bagian sini. Lanjut, nah di sini terdapat ID dengan div con penelitian yang dimana di sini terdapat div dengan ID sub penelitian. Di dalam ID sub penelitian ini terdapat rincian dari penelitian dari dosen Pak Edi, yang mana itu ada jurnal ilmiah di sini, dan di sini jurnal ilmiah. Di sini terdapat posting, dan di sini terdapat hasil laporan. Terakhirnya itu sampai di sini. Oke, selanjutnya itu terdapat div dengan ID bawah, yang mana div di ID di sini berisikan tentang nama saya dan NIM saya. Seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Baik, untuk HTML sudah cukup. Saya akan mempresentasikan untuk CSS-nya. Nah, di sini untuk CSS-nya. Baik, untuk semuanya itu, bintang itu artinya semuanya itu. Saya kasih marginnya itu 0 dan Helvetica. Nah, di sini untuk TD di dalam TR, di dalam tabel, itu saya kasih padding 9 pixel dan margin bagian kiri itu 20 pixel. Dan untuk bodinya saya kasih background color dengan warna putih. Nah, untuk navigasinya saya kasih height-nya itu tingginya itu 50 pixel dan lebarnya itu 100%. Dan untuk background color-nya itu hitam. Dan posisinya itu fix, yang artinya ketika kita scroll, maka navigasinya itu tetap dia di atas, tidak ikut dia ke atas navigasinya, tidak ikut scroll, itulah. Dan untuk set indeksnya itu saya kasih 10, bertujuan agar navigasinya itu ke atas sebanyak 10 kali. Contohnya, ini hasilnya. Nah, ini merupakan navigasinya. Ketika kita scroll itu dia akan tetap dan dia berada di indeks ke-10, yang artinya dia paling atas dari konten yang lain. Baik, di sini terdapat UL di dalam navigasi, yang di sini saya pakai display flag yang bertujuan agar kontennya itu dia sejajar dan tidak ke bawah dia. Dan padding-nya itu saya kasih 50 pixel. Hasilnya seperti ini. Padding untuk display flag-nya dia sejajar segini, tidak ke bawah. Nah, di sini untuk LI di dalam UL dan navigasinya, saya kasih margin kiri sebanyak 20 pixel dan list style type none, yang artinya tidak ada. Dan kursor pointernya itu saya kasih saya kasih pointer maksudnya. Di sini contohnya seperti ini. Nah, ketika kita mau mengarahkannya ke penelitian, maka kursornya akan berubah. Lanjut di sini. Nah, untuk A di dalam
ul, dan nav, saya kasih teks dekorasi none, yang artinya garis bawah pada font tersebut akan dihilangkan. Dan warnanya itu saya kasih warna abu-abu. Contohnya di sini. Nah, cover untuk A di dalam LIUL nav-nya, saya kasih color putih. Hover di sini bertujuan ketika kursor kita berada di atas atau di bagian kontennya itu akan menjalankan sesuatu. Contohnya di dalam sini akan colornya itu akan berubah menjadi putih. Contohnya seperti ini. Nah, ketika kursor ini saya taruh di atas, maka akan warna putih. Nah, lanjut. Di sini untuk class title-nya saya kasih font size dengan 35 pixel. Dan untuk ID Unixa IMG-nya saya kasih lebar itu 90 pixel dan tingginya itu 90 pixel. Dan untuk bagian ID atasnya itu saya kasih background color dengan warna agak kehitaman, dan background image dengan image-nya itu saya download di Google, dan background attachment-nya saya pakai fix, dan background size-nya itu untuk mengatur ukuran dari background-nya. Height-nya ini saya kasih 150 pixel, width-nya ini saya kasih 100 pixel. 100%. Di sini saya untuk text align-nya saya kasih center, dan padding top-nya bagian atasnya itu saya kasih 70 pixel. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini merupakan background attachment fix-nya. Ketika kita scroll, maka background-nya ini tetap dia tidak ikut ke bawah, tidak ikut ke scroll dia. Nah, di sini saya buat sebuah animasi dengan nama animasi muncul. Nah, ketika animasi itu berada di 10%, maka akan menjalankan filter opacity, yang artinya itu opacity-nya itu 0, dan margin top-nya itu 100 pixel. Nah, ketika 100%, maka opacity-nya itu 1, yang menandakan dia akan kelihatan itu. Animasi ini tidak akan berjalan apabila kita belum memanggilnya. Nah, di sini terdapat ID dengan cons atas, yang mana pada cons atas ini saya kasih background color-nya itu putih, width-nya itu atau lebarnya itu 90%, tingginya itu 450 pixel, dan box shadow-nya itu 0,5 pixel, 0,5 pixel, dan 5 pixel, dengan warna itu agak kegelapan, dan overflow auto dan text align justify, padding-nya itu 20 pixel, 10 pixel 20 pixel untuk atas, kanan 10 pixel, bawah 10 pixel, dan kiri itu 10 pixel. Dan animasi name-nya saya kasih muncul dengan. Nah, animasi name ini saya ambil di sini, animasi ini. Nah, ketika dipanggil, maka animasi ini akan muncul di bagian div cons atasnya. Untuk durasi animasinya saya kasih 2 second, 2 detik, dan animasi fill-nya mode font 1. Begini hasilnya. Nah, ketika kita refresh, maka animasinya akan muncul dari bawah ke atas. Nah, dari atas ke bawah. Oke. Nah, di sini terdapat overflow auto ini bertujuan ketika konteksnya itu keluar dari div-nya akan menampilkan scroll. Seperti ini. Ini. Nah, ketika konteksnya di dalam ini keluar dari atau melebihi dari ukuran di atas ini, maka dia akan di-scroll. Nah, di sini untuk di ID biodatanya, saya kasih display flag yang bertujuan agar dia menyamping, tidak ke bawah atas. Untuk image-nya, image di dalam ID image bio, saya kasih lebar itu
200 pixel, tingginya itu 250 pixel, maaf. Dan di sini saya kasih margin kanannya itu 100% dan 100 pixel maksud saya. Untuk margin kirinya itu 50 pixel, border radiusnya itu 10 pixel, dan box shadownya saya kasih kanan 1 pixel, bawah 2 pixel, dan blurnya itu 6%. Dan untuk warnanya itu saya warna kegelapan, agak kegelapan. Dan posisinya itu relatif. Di sini untuk ID view-nya saya kasih lebar itu 700 pixel, tingginya itu 350 pixel, dan marginnya auto dan overflow auto. Baik, lanjut ke cons riwayat mengajar. Nah, pada cons riwayat, ID cons riwayat di sini, saya kasih background colornya itu putih, lebarnya itu 50 pixel, tingginya itu 350 pixel, margin topnya 150 pixel, dan box shadownya itu kanan 0,5 pixel, bawah 0,5 pixel, dan blur 5 pixel, dan warnanya itu agak kehitaman, dan text align justify yang artinya itu rata kanan rata kiri, dan paddingnya itu paddingnya itu atas 30 pixel, kanan itu 10 pixel, bawah 10 pixel, kiri 10 pixel. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini terdapat constable. Nah, pada constable ini saya kasih margin top 15 pixel, overflow auto, lebarnya 90%, dan height-nya itu 210 pixel. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk ID riwayatnya saya kasih margin top 20 pixel, dan untuk tabelnya itu border call span. Nah, seperti ini. Baik, untuk TD di dalam TR dan ID riwayat ajarnya saya kasih padding 20 pixel, bordernya itu 1 pixel, solid dan warna hitam. Dan hasilnya seperti ini. Nah, lanjut ke bagian cons penelitian. Nah, pada cons penelitian ini saya kasih background colornya itu putih, lebarnya itu 90%, dan tingginya itu 550 pixel, dan margin topnya itu 150 pixel, dan box shadownya itu 0,5 pixel, dan blurnya 5 pixel, dan warnanya itu warna kegelapan, dan text align-nya itu center-nya, artinya itu text-nya itu di dalam text-nya itu kan di tengah-tengah. Dan untuk padding kirinya itu 10 pixel, padding kanan 10 pixel, dan padding atas 20 pixel. Hasilnya seperti ini penelitian. Nah, seperti ini. Mohon maaf, tadi terdapat kesalahan di mana saya lupa menaruh prestasi dan pengabdian dosen Pak Edi. Nah, jadi saya sudah tambahkan di sini di indeks NTM-nya prestasi sama pengabdian dari Pak Edi. Di sini prestasinya, dan masuk ke file CSS. Jadi saya singkat saja agar durasinya tidak melebihi 20 menit. Nah, di sini untuk prestasinya segini, sama seperti yang biodata sama riwayat mengajarnya. Dan di sini sama. Ini hasil akhir dari website saya. Ini biodata, riwayat mengajar, penelitian dan pengabdian. Di sini pengabdiannya dan prestasi di sini. Nah, ini bagian akhir dari website saya. Baik, sekian presentasi dari website yang telah saya buat. Nah, apabila ada salah kata ataupun salah pemaparan materi, saya mohon maaf.
dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.